Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintah kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 19-20. Matius 28 ayat 19-20. Terima kasih, Miss. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 19-20. Matius 28 ayat 19-20. Terima kasih. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bye-bye. Shalom. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Wah, semangat ya, Miss? Semangat dong, Masih Miss semangat. Julie. Pagi-pagi harus semangat dong ya, Miss ya. Yes dong, supaya sukacita ya kan, Miss? Betul, teman-teman di rumah pasti pada semangat kan dan siap-siap mau ikutin ibadah online kan? Yo, Yes. kalau begitu sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu ya, Miss. Ya, Oke, Miss Lena. baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur ya Bapa, kehadiran-Mu Tuhan. Di hari Minggu yang ceria ini, kami kembali datang ya Tuhan untuk memuji, memuliakan, bahkan mendengarkan firman-Mu nantinya. Tuhan Yesus, hadirlah di tengah-tengah ibadah kami ya Bapa. Segala hormat kemuliaan kami kembalikan ke dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Miss, kita mau ucapkan selamat pagi dulu sama Tuhan Yesus melalui pujian kita ya, Miss. Oke, Miss Julie. Oke. Yuk, kita nyanyikan. Yuk, semua penuh semangat ya. Yang di rumah yuk bangkit berdiri. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya.
lagi memuji Tuhan. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Siapa? Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada. Di mana lagi? Di atas dan di bawah kau ada. Katakan asik. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi ya, lebih semangat. Semangat teman-teman. Yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Siapa beserta kita? Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada. Di mana lagi? Di kiri kau ada. Di mana? Di atas dan di bawah. Sama-sama bilang asik-asik. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Katakan di kanan kau ada. Di mana lagi Tuhan ada? Di kiri kau ada. Di mana lagi teman-teman? Di atas dan di bawah kau ada. Di sukacita Tuhan ada. Di suka kau ada. Yes. Di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Katakan di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Disuka, kasih senyumanmu terbaik. Kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena apa? Karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi katakan dengan iman. Karena Engkaulah Yesusku. Haleluya. Wah, teman-teman masih semangat kan memuji Tuhan? Masih dong Miss ya. Miss aja rasa semangat kali nih. Miss rasa kuat kali karena banyak makan hari ini Miss. Ya, masa sih? Gara-gara kita makan banyak, terus kita jadi kuat Miss? Perasaannya sih Miss. Kayaknya enggak deh Miss. Miss lihat ada yang perutnya juga gede, banyak makan nih kayaknya nih. Di sini ada yang kayaknya yang kuat nih. Siapa nih yang kuat? Pastinya kan Miss. Iya Miss. Tapi kalau Tuhan Yesus ada di dalam diri kita, bukan hanya karena semata-mata kita makan banyak Miss. Masa sih Miss? Iya Lantas dong, apa Miss? Karena roh Tuhan ada di dalam diri kita. Oh gitu ya Miss ya. Aku kuat, aku gagah karena roh Tuhan ya Miss. Yes Miss. Berarti ada bukan lagunya karena tuh. kuat gagah kita sendiri ya Miss. Iya dong Miss. Ya udah deh Miss, kalau gitu kita memuji Tuhan lagi deh Ya Miss. ada lagunya, yuk kita Oke nyanyikan sama-sama ya. Miss. Teman-teman siap ya, yang di rumah juga ya. Tetap semangat ya. Katakan bukan gua bukan gagah. Hey. Bukan gagah, hei, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat
memuji Tuhan. Dan sekarang waktunya kita mau mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Yes, Miss Julie. Oke, teman-teman di rumah boleh ambil posisi duduk. Ya, kita mau angkat pujian lagu ini yang berkata, sekalipun kita masih kecil, kita ini berharga di mata Tuhan. Yes. Ayo teman-teman, kita sama ini ya. Aku kecil tapi berharga karena Yesus mengasihiku. Dia memeluk diriku, hapus air mataku. Tuhan Yesus sayang padaku. Katakan aku kecil. Aku kecil tapi berharga karena Yesus tebus dosaku. Dia lahir ke dunia menjadi manusia agar ku menjadi anaknya. Katakan terima kasih. Terima kasih, terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, kau sungguh baik bagiku. Sekali lagi kita mau nyanyi pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh. Aku kecil tapi berharga karena Yesus mengasihiku. Yesus memelukmu. Dia memeluk diriku, hapus air matamu karena dia begitu baik. Dia begitu sayang sama kita semua. Aku kecil tapi berharga karena Yesus tebus dosaku. Dia lahir ke dunia dan jadi manusia agar ku menjadi anaknya. Katakan terima kasih. Terima kasih, terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, kau sungguh baik bagiku. Kata terima kasih. Terima kasih, terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, kau sungguh baik bagiku. Dengan iman katakan terima kasih. Terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, kau sungguh baik bagiku. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, kau sungguh baik bagi. Katakan
Engkau sungguh baik bagiku. Kau sungguh baik. Sekali lagi katakan dengan penuh iman, sungguh-sungguh. Kau sungguh baik bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sungguh kami rasakan Tuhan Yesus begitu baik bagi setiap kami. Terima kasih buat cintamu, terima kasih buat sayangmu kepada setiap kami. Kami bersyukur memiliki Tuhan, memiliki Bapa seperti Engkau Yesus yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, sekalipun kami kecil, kami tahu Tuhan, kami begitu berharga di mata-Mu. Engkau mengasihi kami, Engkau yang selalu memeluk kami ketika kami sedih, ketika kami sakit, ketika kami kecewa, ketika kami takut. Kami tahu Tuhan Engkau ada bersama dengan kami karena Engkau begitu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi merasakan kebaikan Tuhan melalui firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berbicara melalui mis atau ser kami, sehingga melalui firman yang kami dengar, kami boleh lebih lagi mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom teman-teman Joy Kids. Wow, semuanya sudah bersuka cita. Miss lihat dari sini. Wah, karena tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan. Kita udah on fire nih, berglori buat Tuhan. Dan sekarang waktunya kita berikan hati kita, pikiran kita untuk dengarkan firman Tuhan. Ready ya semuanya? Oke. Teman-teman Joy Kids sudah ada ya Alkitabnya dipegang? Bagus banget. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Judulnya Miss kasih adalah Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Pernah dengar ceritanya? Kalau belum, langsung aja kita mau dengar ceritanya. Nah, itu terdapat di Matius 4 ayat 18 sampai 22. Nanti kita akan baca. Tapi sebelumnya Miss mau jelaskan dulu nih teman-teman Joy Kids. Tadi judulnya Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Nah, murid, pasti kalian tahu ya arti murid ya. Sudah ngerti dong, tapi Miss akan kasih tahu nih. Murid itu adalah seorang yang sedang berguru atau belajar. Iya kan? Nah, yang namanya murid itu dia pasti punya guru. Kalau nggak punya guru, berarti nggak murid namanya. Nah, teman-teman Joy Kids, kalian juga tentu adalah seorang pelajar atau murid. Pasti dong ya, karena kalian masih sekolah. Kalau nanti udah gede baru jadi guru ataupun nggak jadi murid lagi, seperti itu. Dan kalau tidak ada guru maka murid tidak akan ngerti apa-apa. Sama halnya juga, jadi murid itu nggak bisa lepas dari yang namanya guru. Karena bantuan guru lah, maka murid itu bisa mengerti segala sesuatunya. Bener ya? Nah teman-teman Joy Kids pasti udah tahu bagian itu. Dan hari ini kita mau baca satu kisah di Alkitab, bagaimana Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Siapa-siapa aja dan bagaimana caranya. Yuk langsung aja nih. Kuy, kita buka Alkitab kita dalam Matius 4 ayat yang ke-18 sampai dengan 22. Ayo Miss tunggu nih, silakan buka Alkitabnya. Matius 4 ayat 18 sampai 22 udah dapat? Oke, kita baca sama-sama ya. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Oke, lanjut. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Wow. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu
mengikuti Yesus. Nah itu ceritanya yang di Alkitab yang sudah kita baca teman-teman Joy Kids. Jadi dari kisah ini kita mau belajar nih bahwa suatu kali Yesus itu sedang melakukan perjalanan di mana tadi dikatakannya dia menusur Danau Galilea ya, Danau Galilea. Dan pada waktu Yesus ada di sana, Yesus melihat nih ada dua orang bersaudara. Ingat ya namanya yang pertama tadi siapa? Simon yang disebut Petrus atau kita tahu Simon Petrus. Dan siapa saudaranya? Andreas, seperti itu. Jadi Simon dan Andreas ini adalah saudara. Mereka bukan kenal-kenal seperti itu, tapi mereka asli saudara. Alkitab yang mencatat nih ya kan. Dan itu artinya mereka ini adalah orang yang sama-sama selalu. Pekerjaan mereka apa? Seperti dikatakan firman Tuhan, mereka adalah penjala ikan. Ya tentu kalau sudah penjala ikan bekerjanya pasti di daerah lautan atau perairan. Gak mungkin kan mereka jala ikan di darat, ya kan? Miss Artika bercanda aja gitu. Nah jadi Simon dan Andreas ini adalah penjala ikan. Ingat ya, pekerjaan mereka adalah penjala ikan. Dan pada waktu itu Yesus ngajak mereka nih, ayo ikut aku gitu kan. Dan apa respon mereka ketika Yesus tawarkan untuk ikut dengan Yesus? Mereka langsung mau, tanpa mereka memberontak atau tanpa mereka bersungut-sungut, langsung mau ikut. Kenapa teman-teman Joy Kids? Mereka mau karena tawaran yang Yesus berikan itu sangat unik dan luar biasa gitu loh, jarang-jarang. Apa yang Yesus tawarkan sama mereka? Kamu akan kujadikan penjala manusia. Gimana sih penjala manusia, Miss? Bingung ya? Iya, kalau kita nggak baca dan nggak ngerti pasti kita bingung. Penjala manusia emang diambil jaring-jaring ditangkap manusianya? Bukan dong. Nah, penjala manusia yang dimaksud di sini berbicara tentang kita ataupun mereka yang dijadikan Yesus muridnya akan dijadikan menjadi hamba Tuhan dan menjadi pelayan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kalau biasanya mereka hanya menangkap ikan, nanti mereka akan Tuhan angkat atau Tuhan jadikan untuk mengangkat ataupun menjadi alat Tuhan, menjadi penginjil, menjadi penjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah itu yang membuat mereka mau karena penasaran tuh jadi penjala manusia gitu ya. Lanjut nih, setelah itu dapat dua orang kan. Ingat ya tadi siapa namanya, Simon Petrus dan Andreas. Yang kemudian lalu Yesus itu jalan lagi dan lihat gak jauh dari situ dia juga lihat ada dua orang bersaudara. Siapa dia? Yakobus dan Yohanes. Mereka ini juga sama-sama saudara. Dan pada waktu itu mereka sedang membereskan jalannya. Dan bukan mereka saja yang ada di situ, tapi siapa? Ayahnya juga ada di situ, bapaknya. Siapa bapaknya? Zebedeus. Nah, pada waktu itu Yesus juga tawarkan sama seperti pertama kali Yesus tawarkan kepada Simon Petrus dan Andreas. Yesus bilang, "Ayo ikutlah aku." Dan bagaimana respon mereka berdua juga? Mereka langsung terima tuh tawaran dari Yesus. Dan mereka bersedia pergi ikut Yesus meskipun harus meninggalkan siapa? Bapaknya Zebedeus. Sama seperti Simon Petrus dan Andreas, mereka juga ketika ikut Yesus pasti mereka akan tinggalkan keluarganya. Dan bukan hanya itu saja, mereka juga berani ngambil keputusan untuk tinggalkan pekerjaannya sebagai penjala ikan. Wow, mereka luar biasa ya. Langsung mau ikut Yesus seperti itu, keren kan? Nah teman-teman Joy Kids, bagaimana mereka merespon tawaran Yesus ya? Miss tadi sudah bilang di awal bahwa mereka itu memberi hati, memberikan diri tanpa banyak protes ya. Mereka langsung mau ikut Yesus meskipun di awal mungkin mereka masih bingung mau ngapain kami ini, mau gimana maksud Yesus. Tapi mereka nggak ambil pusing, mereka mau langsung ambil keputusan untuk ikut Yesus. Nah itulah yang menjadi murid Yesus yang pertama karena mereka sama-sama adalah penjala ikan dan Yesus angkat mereka jadi muridnya. Lalu mereka ikut kepada Yesus dan ketika mereka sudah ikut Yesus, di sanalah mereka akan belajar bagaimana sih perjalanan hidup Yesus dan apa-apa saja yang Yesus telah kerjakan dan kedepannya mau bagaimana lagi gitu kan. Kalau nggak jadi murid nggak akan tahu apa-apa. Kalian juga seperti itu ketika kalian belum sekolah pasti kalian nggak ngerti apa-apa. Membaca aja mungkin nggak tahu. Tapi ketika sudah masuk ke dunia sekolah pendidikan yang tadinya kita nggak tahu apa-apa jadi tahu. Berarti menjadi murid itu sangat penting dan berguna karena itu akan membuat pengetahuan kita bertambah. Sama seperti mereka ini, ketika mereka mau jadi murid Yesus, pasti nih mereka dapat suatu ilmu, suatu pengetahuan yang lebih lagi dari sebelumnya, ya kan teman-teman Joy Kids. Nah sekarang pertanyaan Miss kepada kita semua nih teman-teman Joy Kids yang disayangi Tuhan. Bagaimana dengan kalian teman-teman Joy Kids? Jika Yesus panggil atau jika Yesus ajak teman-teman Joy Kids untuk menjadi murid Yesus, apakah kalian bersedia? Miss mau dengar nih jawabannya. Mau nggak? Tentunya mau dong. Wow, Miss sudah pandang nih, sudah lihat senyumannya manis-manis banget, bilang iya, aku mau
Wah, keren tuh. Iya, kita harus mau karena jadi murid Yesus itu sangat bagus, sangat mantap, sangat keren. Kenapa? Karena kita bisa ngerti Tuhan Yesus mau apa atas hidup kita, ya kan? Nah, teman-teman Joy Kids, kalau kita sudah jadi murid Yesus, pasti kita akan dapat sesuatu hal yang luar biasa. Ya, meskipun mengikut Yesus itu nggak segampang yang kita pikirkan. Kadang-kadang kita juga ngalamin yang namanya kesusahan, kesulitan. Tapi apakah kita harus takut? Nggak perlu takut. Kenapa? Karena Yesus itu ada selalu bersama dengan kita. Oke? Nah, teman-teman Joy Kids, ketika Yesus sudah panggil kita jadi muridnya, maka respon yang harus kita lakukan adalah memberikan diri. Jangan sungguh-sungguh, nanti aja lah Tuhan Yesus, tunggu aku gede dulu baru aku jadi muridmu. Jangan. Nanti aja lah Tuhan Yesus, tunggu aku udah tamat sekolah dulu. Jangan. Kalau Yesus panggil sekarang, harus siap, katakan I'm ready Jesus. Wow, sehingga apa, kita nggak terlambat nih jadi murid Yesus. Amin. Mau semua jadi murid Yesus? Yes, sama seperti Andreas, sama seperti Yohanes, dan sama seperti Simon Petrus, ya kan? Mereka sudah menjadi murid Yesus dan mereka mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Nah, teman-teman Joy Kids, mari kita semuanya jadi murid-murid Yesus yang setia, ya. Kalau Yesus sudah ada bersama kita, percayalah hidupmu akan senantiasa dijamin. Kok nggak perlu takut, kok nggak perlu khawatir, karena Yesus itu satu-satunya sumber segalanya buat kita. Jadi kalau sama Yesus tidak perlu takut, Dia senantiasa ada dan selalu ada buat kita. Amin. Amin dong pastinya. Nah, jadi itu saja pesan firman Tuhan hari ini buat teman-teman Joy Kids. Kita belajar dari mana kisah ini, bagaimana Yesus panggil mereka jadi muridnya dan mereka menerima dengan hati yang tulus, dengan hati yang mau respon dengan baik. Nggak pakai tolak-tolak, nggak pakai sungut-sungut. Yesus ketika panggil kalian, ketika kalian mau dipanggil Tuhan Yesus jadi muridnya, misalnya jadi saksi nih, harus mau. Ya, karena kita tahu di luar sana ada banyak orang yang belum pernah dengar nama Yesus, yang belum pernah tahu tentang Yesus. Dan ketika kita udah belajar nih tentang firman Tuhan, mari kita kasih hidup kita juga untuk orang lain dengan cara kita bersaksi, cerita firman Tuhan, atau mendoakan orang, atau menolong orang dan lain sebagainya, sehingga orang bisa kenal nama Yesus. Itu membuktikan kalau kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Siap jadi murid Tuhan Yesus? Tentunya harus ready, harus siap ya. Kalau nanti Tuhan pakai kalian jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, jadi pelayan, penginjil dan lain sebagainya, harus siap. Jangan tolak karena itu berkat dari Tuhan. Oke. Nah, itu saja menjadi renungan firman Tuhan buat teman-teman Joy Kids hari ini. Miss percaya kita semuanya adalah murid-murid Kristus, murid-murid Tuhan Yesus yang jadi berkat, jadi terang, jadi garam, jadi teladan bagi banyak orang. Oke, kita tutup Alkitab kita. Kita mau bersatu di dalam doa. Semua lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah belajar bagaimana Tuhan memanggil murid-murid yang pertama dan respon hati mereka, Tuhan, mereka bersedia untuk mengikut Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga anak-anak Joy Kids hari ini yang sudah dengar firman, kami mau respon firman Tuhan dengan baik. Ketika Tuhan panggil dan pilih kami untuk menjadi alat Tuhan, menjadi murid Tuhan, kami pasti katakan iya dan kami siap Tuhan untuk Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Pimpin, tuntun, perlengkapi hidup kami dengan kuasa-Mu sehingga kemanapun kami berada Tuhan, kami boleh menceritakan nama Kristus, nama Tuhan Yesus bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Nah, teman-teman Joy Kids, untuk ayat hafalan kita di minggu ini, kita mau sama-sama nyanyikan dalam Matius 4 ayat 19 supaya teman-teman Joy Kids hafal lalu divideokan ya. Oke, kuy. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Sekali lagi kita ulangi dari awal ya. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Matius 4 ayat 19. Matius 4 ayat 19. Dihafal ya. God bless. Selamat ulang tahun buat teman-teman kita yang berulang tahun. Sepanjang minggu ini ya Miss Julia. Iya, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Panjang umur juga ya Miss. Amin Miss Julie. Ya Miss, sekarang Waktunya kita mau
mau memberikan Iya. persembahan Yang dan terbaik. Iya. Ada persembahan, perpuluhan. Yes. Kayak mana ya Miss caranya ya? Seperti biasa, Ah. Miss Julie, pasti teman-teman Joykids sudah pada tahu. tahu. Yang pertama dengan cara transfer bank ya Miss Julie. Iya. Dan yang kedua, scan juga kode QR-nya. Iya, yang ada di layar ini ya. Dan Iya. apa nih Miss Julie, bisa dititip ya Miss ya? Boleh bawa langsung ke gereja ya Miss. Oke Miss Julie, siap. Oke, sekarang kita mau berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur pada hari ini kami Tuhan berikan tubuh yang sehat, yang kuat sehingga kami bisa memuji Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa meninggikan nama Tuhan dan terlebih-lebih kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sungguh Tuhan kami sangat senang, kami tahu Tuhan Yesus Engkau begitu mengasihi kami. Melalui firman-Mu kami semakin mengerti bahwa Tuhan Yesus Engkau begitu sayang kepada kami dan kami semakin percaya kepada Tuhan Yesus karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus Engkau memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, kepintaran dan kecerdasan senantiasa Tuhan tambahkan di dalam hidup mereka. Apa yang mereka doakan, cita-citakan, apa yang menjadi kerinduan hati mereka senantiasa Tuhan Yesus yang akan menjawab tepat pada waktunya. Dan Tuhan Yesus kami berdoa buat setiap persembahan yang dikumpulkan, biar Tuhan Yesus Engkau memberkati supaya setiap persembahan, perpuluhan, dana misi semua boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan Yesus Engkau senantiasa ada di dalam hati kami. Kami percaya Engkau senantiasa ada bersama kami dan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya dan antusias dan tetap semangat, yang bersuka cita, sama-sama kita katakan amin. Nah Miss, gak terasa ya Miss waktunya ya. Iya nih Miss Julie, tapi jangan bersedih ya. Yes. Minggu depan kita pasti akan kembali lagi. Sekarang kita nyanyikan dulu lagu Mars kita. Ayat Mars ya Miss ya. Oke. Sama-sama yuk. Masih ingat kan teman-teman?